tinggikan nama Engkau di tempat ini Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak diagungkan, yang layak terima pujian. Haleluya Yesus, haleluya. Semua bertepuk tangan, kita sama-sama mengatakan Yesus jalan dan kebenaran. Haleluya. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan bersama, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, di dalam Engkau ada keselamatan kekal. Hanya Engkau satu-satunya sumber kemenangan kami. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi kita katakan bersama. Oh, oh, oh. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenarannya
ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, haleluya Yesus, sebab Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Haleluya, katakan dengan segenap hati, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atas kami, berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, haleluya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita terus menyembah Dia, karena Dia adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Oh haleluya Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Engkau kebenaran kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Katakan Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Katakan yang menyelamatkan, yang terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlukan anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Kami mau menyatakan janji kami kepadamu Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Sembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau setia kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dengan segenap hatimu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu,
mataku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Sila duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk masa ini di mana kami dapat beribadah, mengangkat korban pujian kami kepada Tuhan dan ucapan syukur kami padamu, dan telah pun mendengar pembacaan daripada firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami sedang mendengarnya, dan juga Tuhan mau mendengar, mengetahui penjelasan daripada firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa Kau berbicara kepada kami sendiri. Kami sedia mendengar dan menerimanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi daripada Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ke ayat 17. Itulah teks kita pada pagi ini, ataupun berdasarkan dengan pembacaan itu kita akan belajar daripada bahagian firman Tuhan ini. Dan di situ banyak persoalan ataupun pertanyaan daripada murid-murid Yesus tentang Tuhan Yesus ataupun kehidupan itu. Ada 3 murid-murid itu, yaitu Petrus, Thomas, dan Filipus. Semuanya bertanya persoalan kepada Yesus mengenai satu mau melihat Tuhan Allah, dan yang satu juga mau tahu di mana tempat Tuhan Yesus pergi, dan ada juga yang mengatakan bagaimana mereka pergi di sana. Dan pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan Yesus dalam pasal 14 ayat 6. Yohanes ini mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan jawaban itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi jawaban itu tidak jelas dan tidak juga memberitahu dengan terang ataupun jelas kepada murid-murid itu. Tidak memberikan kepastian kepada murid-murid itu jawaban itu. Nah, tadi itu menjadi persoalan bagi mereka. Pada waktu saya ambil kursus dulu, dalam kursus saya, satu di antara pelajaran yang kami ambil itu yaitu mengenal itu Tuhan Yesus. Dan di situ diceritakan dalam buku itu yang kami baca itu mengenai, dia berkata the upside down kingdom, yaitu kerajaan Allah yang terbalik. Dan saya terkejut melihat itu. Saya kata, kenapa itu kerajaan Allah terbalik? Sepatutnya dia di atas, bukan terbalik. Kalau terbalik itu seperti dia itu kepala di bawah, kaki di atas, ataupun karam begitu. Jadi apabila saya membaca di sana, rupanya itu segala yang dibincangkan tentang kerajaan Allah ini ataupun pengajaran Tuhan Yesus ini berbeza ataupun bertentangan dengan pengajaran guru-guru agama Yahudi pada masa itu, ataupun dalam kitab Perjanjian Lama itu, Taurat itu. Sebagai contohnya itu hukum Taurat itu mengatakan
kalau orang bersalah kepada kamu dengan cara dia mencederakan kamu, mematahkan satu biji gigi saja, hukumannya yaitu kasih patah giginya juga. Itu seperti membalaslah. Tadi ini gigi ganti gigi. Sebenarnya itu adalah hukuman dia. Kalau kasih patah gigi, kalau kau pukul dia orang itu dan kau kasih patah gigi itu, dia mesti hukum balik. Hukumannya ialah kasih patah giginya juga, yang mencederakan ataupun mematahkan gigi orang itu. Itulah hukumannya. Tapi kata Tuhan Yesus, jangan, kasihilah musuhmu. Tadi itu dikatakan itu kerajaan yang terbalik. Bagaimana kita dapat mengasihi musuh itu? Dapatkah kita mengasihi musuh kita? Itu sanggupkah kita mengasihi musuh kita? Tadi itulah yang dicakap dalam buku itu, dan itu banyak lagi yang dia ceritakan. Dan kadang-kadang perkataan Tuhan Yesus itu seolah-olah tidak masuk akal. Bagaimana kita, sebagai contohnya tadi itu, mengasihi musuh kita? Sebagai contohnya, kalau orang itu datang dan tumbuk kita, pukul kita, dan seandainya sampai berdarah hidung itu, lalu apa yang kita cakap? Saya mengasihi kamu, tapi hidung sudah berdarah. Tadi bagaimana? Masuk akalkah seperti begitu? Saya terdengar satu cerita tentang ini, seorang pastor. Dia mengatakan itu, menceritakan ataupun berkhotbah tentang kasih. Dia kata, apabila orang menampar pipimu sebelah, bagilah pipi yang sebelah itu untuk ditampar. Ya, artinya jangan membelas. Tadi selepas khotbah itu dia pergi keluar. Sudah dia bersalam-salam, tapi jangan tampar kami kalau kami itu salam-salaman dengan kamu di luar. Pastor ini dia bersalaman dengan jemaat, tetapi ada satu jemaat yang nakal, dia datang dan tampar itu pastor. Tadi apabila dia tampar itu pastor, dia marah, dia tumbuk itu jemaat yang tampar dia itu. Jadi dia ditanya, pastor, kenapa kau tumbuk dia? Kan dalam khutbah tadi itu pastor kata, bila ditampar itu pipi sebelah kanan itu, bagilah pipi sebelah kiri untuk ditampar. Dan apa jawaban pastor itu? Dia kata, gigi ganti gigi. Itulah hukumannya. Bila dia tampar saya mesti hukum dia. Itulah tadi itu masalah, pertanyaan, persoalan itu. Dan di sini kita lihat 3 orang murid ini. Yang pertama itu yaitu Petrus. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, ataupun dia berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kemudian engkau akan menyusul aku. Dan di sini kita lihat, ini Tuhan Yesus bercakap tentang, itu Petrus bertanya kepada Petrus tentang destinasi ataupun tempat. Tuhan, di manakah engkau pergi? Kemanakah engkau pergi? Dia mau tahu di mana Tuhan Yesus pergi, itu tempat itu. Itu biasalah itu. Tuh dia pertanyaan seperti begitu, dia mau tanya itu tempat. Tadi seandainya Tuhan Yesus mau pergi ke surga, dia mau tahu, Tuhan, di mana kamu pergi ke surga kah? Begitu. Jadi itulah pertanyaan Petrus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kemudian engkau akan mengikuti aku, atau engkau akan menyusul aku. Tadi jawaban Tuhan Yesus di sini, dia memberitahu Petrus berkata seperti begini, pertama, sekarang engkau tidak dapat mengikuti aku. Apa sebabnya? Yesus harus mati di atas salib.
Itulah jalan itu. Jalan melalui salib itu. Dia harus mati di atas salib itu untuk melaksanakan ataupun memenuhi misi dia untuk penyelamatan manusia. Dan sesudah itu barulah dia dapat pergi ke tempat yang dipanggil surga itu. Tapi buat sementara itu Petrus tidak dapat mengikutinya ke tempat itu, sebab dia harus memenuhi misi yang dipercayakan kepada dia oleh Tuhan Allah ataupun yang dia harus genapi di dunia ini untuk manusia. Dan itu adalah jalan salib itu ataupun mati di atas salib. Tapi Petrus akan menyusul kemudian. Dia juga disalibkan. Bukan seperti cara Tuhan Yesus disalib, tapi menurut tradisi dia disalibkan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Itu pun bukan salib seperti begini, tapi itu salib berbentuk X. Jadi kaki itu begini, tangan begini, kepala di bawah. Tadi itu adalah cara itu penyaliban dia pada masa itu. Dia menyusul juga, tapi kemudian baru dia menyusul itu. Jadi Tuhan Yesus berkata tempat itu ialah di surga, kan di surga, tapi dia harus mati di atas salib dulu. Jadi Yesus berkata seperti begini dalam ayat 1 sampai ayat 3 pembacaan tadi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, Tuhan Yesus bukan saja bercakap tentang salib, melalui salib itu, tapi Tuhan Yesus juga bercakap tentang surga, tempat dia akan pergi, yaitu rumah Bapa. Tapi kita lihat di sini, Tuhan Yesus berkata, saya akan pergi ke rumah Bapa atau di surga, dan di sana ada banyak tempat tinggal. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, saya akan pergi di sana dan menyediakan tempat bagi kamu. Dan itu membuat kita berpikir, sebab kalau itu tempat di surga itu besar dan banyak tempat, dan juga sudah ada tempat, kenapa Tuhan Yesus harus pergi ke sana dan menyediakan tempat itu dan kembali kemudian mengambil orang-orang percaya untuk pergi di sana? Apa yang dicakapkan oleh Tuhan Yesus di sini yaitu kepastian. Kepastian tempat itu ada, kepastian itu tersedia bagi kita. Tetapi apakah kita dapat sampai ke tempat itu? Apakah kita dapat masuk ke tempat itu ataupun pergi ke surga, masuk di surga, ataupun ke tempat lain, ataupun ke tempat yang dipanggil neraka? Dan ada orang bertanya kepada seperti begini, saya tidak percaya ada neraka, saya tidak percaya ada surga. Itu pertanyaan orang itu. Tapi Alkitab berkata itu pasti ada. Surga ada, neraka ada. Dan satu orang ini Jepadri juga, kami tanya ini daripada barat. Kami tanya ini maaf, bukan saya yang tanya, tapi itu murid-murid itu dalam penginjilan itu. Tuh belajar dalam itu penginjilan itu bertanya, Padri,
kamu percayakah ada neraka? Dan padri daripada barat ini, maaf, padri ini dia berkata seperti begini, saya percaya ada neraka. Dan dia tanya lagi murid ini, di mana itu neraka? Dan dia berkata, di dalam tanah. Itu neraka di dalam tanah, di tengah-tengah tanah ini, bumi ini. Jadi dia kata surga ada di atas, tapi neraka ada di tengah-tengah bumi ini. Itulah yang dia cakap begitu. Dan banyak bacaan yang saya tahu ataupun yang saya coba belajar, dan mereka mengatakan neraka itu memang ada, tapi di dalam tanah, di tengah-tengah tanah ini. Tadi disitulah neraka itu dia kata. Dan sama ada itu betul ataupun tidak, ada hint ataupun ada satu perkataan dalam Alkitab mengatakan kalau kita baca itu Alkitab, dia kata Tuhan Yesus pada waktu dia mati, dia turun ke dalam tanah itu paling bawah untuk memberitakan kepada jiwa-jiwa yang sudah mati. Yaitu pada waktu dia mati itu, rupanya waktu dia mati dia juga memberitakan kepada jiwa-jiwa yang sudah mati di situ itu. Jadi rupanya di situ banyak orang berkumpul, ataupun itu ada satu tempat untuk jiwa-jiwa yang sudah mati itu, yang belum percaya kepada Tuhan itu. Jadi itulah kenyataan itu. Jadi di sini kita lihat Tuhan memberitahukan tentang kepastian tempat ataupun surga yang sudah pasti ada, dan dia mengatakan saya akan pergi di sana, dan kemudian datang lagi membawa kita kepada Bapa. Tadi mungkin kita ada pertanyaan seperti begitu, ingin mengetahui apakah ada surga ataupun ada neraka, dan kita sedang mencari jawabannya. Dan jawabannya ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu. Sebab dia kata, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu memberitahukan Tuhan Yesus adalah jawabannya, yang membawa ataupun memberi keselamatan dan membawa kita ke tempat itu. Nah, kita lihat di sini, kita susah mau pergi sana sendiri, tetapi Tuhan Yesus akan membawa kita ke tempat Dia, di mana Dia berada. Dan apabila Petrus mengatakan, di mana tempat kamu pergi Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, di surgalah, di rumah Bapa, dan saya akan datang dan saya akan membawa kamu ke sana. Jadi rupanya Tuhan Yesus itu adalah jawabannya, dan yang akan membawa kita ke tempat itu. Dan pertanyaan yang kedua yaitu Thomas, satu lagi di antara murid Tuhan Yesus yang bertanya ini kepada Tuhan Yesus. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat 5 dan 6 Yohanes 14. Dan di sini Thomas pula bertanya tentang jalan. Kalau di mana itu jalan untuk pergi ke surga, ataupun di mana itu jalan ke tempat kehidupan kekal atau keselamatan. Dan Tuhan Yesus menjawab
dia berkata, akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran dan hidup. Nah, di sini apabila Tuhan Yesus berkata akulah, itu memberitahukan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, di dalam perkataan ataupun dalam bahasa orang-orang Yahudi ataupun dalam Ibrani, bahasa Ibrani, ini Yahweh ataupun Allah mempunyai akar perkataan yang sama dengan ini akulah ataupun aku adalah aku ataupun akulah. Tuhan Yesus berkata akulah ataupun aku adalah aku. I am who I am dalam bahasa Inggris. Akulah, aku adalah aku. Dia mempunyai perkataan yang sama dengan Yahweh ataupun Allah ataupun Yehova. Dan punya perkataan yang asal itu permulaan itu il ataupun Allah gitu. Itu mempunyai perkataan yang sama. Bermaksud ia adalah Tuhan, Allah ataupun keselamatan. Jadi apabila Tuhan Yesus bercakap kepada Thomas atau menjawab dia, akulah jalan, yang memberitahukan bahwa Yesuslah itu keselamatan. Yesuslah itu jalan itu yang memberi keselamatan ataupun kehidupan. Kepada manusia. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia. Jadi Tuhan Yesus berkata akulah jalan itu, dan juga dia berkata akulah kebenaran. Tapi itu jalan itu tidak ada jalan lain. Sebagai contohnya, kalau pergi ke surga itu salib seperti begini, harus jalan melalui salib itu. Tidak ke kiri, bukan ke kiri dan bukan ke kanan, tapi melalui salib itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan itu. Kenapa saya harus katakan melalui salib itu? Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus ataupun memberi keselamatan kepada manusia. Itulah tujuan dia itu, mati di atas kayu salib, memberi keselamatan ataupun menebus manusia. Nah, ini cara dia menebus ini adalah seperti begini. Ada satu cerita mengenai ini jembatan. Tahu itu jembatan boleh diangkat, di tengah-tengah dia itu boleh diangkat bila kapal melalui itu air itu ataupun sungai itu, tapi dia bukan sungai, tapi itu adalah itu teluk lah, teluk itu laut. Jadi ada jembatan. Jembatan itu merintasi itu teluk itu. Tapi memang dia bersambung dengan sungai juga. Dan kapal melalui di situ. Lewat di situ kapal. Dan apabila ada kapal itu jembatan, ada orang menjaga dia, kapal itu jembatan itu boleh naik begini. Jadi kapal pun lewat. Bila kereta ataupun kereta api itu datang, sebab itu ada rel itu kereta api di situ juga, dia turun balik. Nah, penjaga itu, pengawal itu, dia pakai itu Swiss. Itu Swiss itu. Dan dia tinggal di situ, itu penjaga itu, pengawal itu. Nah, bila ada kereta api datang mau lalu jembatan itu, dia tekan itu jembatan itu turun, dan kereta api pun boleh lalu di situ, dan kereta lain-lain pun boleh juga lalu di situ. Tapi apabila ada kapal, dia tekan itu traffic light yang merah itu, lampu merah itu akan menyala, semua berhenti. Seberang sini pun berhenti, seberang sini pun berhenti. Pada satu masa, penjaga ini dia bermain di ujung jembatan itu. Kamu tahu itu jembatan itu
kalau dia seperti begini, seolah-olah tiada sambungan. Tapi dia bermain di sambungan itu. Bila dia kasih naik begitu, dia ada boleh nampak itu sambungan dia. Dan bila turun itu, kalau dekat dengan sambungan itu boleh masuk sana dan terhimpit, boleh mati. Dan pada satu masa ada kereta api mau limpas, dan penjaga ini tidak tahu anak lelaki dia itu dia bermain-main di hujung jalan itu, jambatan itu. Tadi pada waktu itu kereta api itu datang, sebab tadi itu jambatan itu sudah berdiri begini, dia tekan itu switch mau kasih turun. Tadi lampu isyarat pun semua menyala merah. Tadi dia tekan itu pelan-pelan dia turun. Dia tidak tahu yang anaknya bermain di hujung jambatan, dia tergelincir dan dia tergepet di sana. Tadi itu orang itu mau tekan itu switch balik mau kasih naik, tapi kereta api pun sudah datang. Terpaksa dia kasih turun saja. Dan apabila itu kereta api lalu di situ, semua penumpang itu lambai-lambai tangan saja kepada penjaga itu. Tapi penjaga itu sudah menangis, bapak anaknya sudah mati. Itu terjepit dia itu hujung jambatan itu. Dia mati, anak itu mati, tapi ratusan orang atau penumpang di kereta api itu selamat. Nah, Tuhan Yesus adalah seperti begitu, dia mati karena di atas salib, karena menyelamatkan orang di dunia ini, seperti dalam kereta api itu. Kalau itu orang itu mau selamatkan anaknya, dia tekan balik itu butang itu ataupun switch itu, dan itu jembatan naik balik, ratusan orang mati terjun dalam laut. Karena itu satu orang mau selamatkan anak itu, tapi dia terkorban dan banyak yang selamat. Jadi Tuhan Allah adalah seperti begitu, mengirimkan anak dia mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Akulah jalan, dia kata. Jadi dia yang menyelamatkan itu. Dan kebenaran, dia kata. Akulah jalan dan kebenaran. Dan apabila Tuhan Yesus mengatakan akulah kebenaran itu, artinya dia datang dan membenarkan manusia dengan Allah. Dia memperbetulkan kesalahan itu. Sebab selama itu manusia bermusuhan dengan Allah sebab dosa dia. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, dia menjadi musuh kepada Allah. Dan bila menjadi musuh, pastinya Tuhan akan hukum. Ini bukan hukuman itu gigi ganti gigi lagi. Itu nyawa. Dia akan hukum manusia. Itu Tuhan Allah akan hukum manusia karena dosa itu. Sebab sebentar tadi Tuhan Allah tidak ubah itu undang-undang. Undang-undang itu dalam undang-undang yang diadakan oleh Tuhan Allah itu, dia kata Adam dan Hawa, dia kata dia buat itu undang-undang. Semua makanan di Taman Eden ini kamu boleh makan. Semua pokok-pokok buah-buahan dalam Taman Eden ini kamu boleh makan, kecuali satu pokok ini, buah dari pokok ini adalah larangan, tidak boleh. Siapa yang cakap itu? Allah berfirman, dan itulah undang-undang itu. Dia kata pada masa kamu makan buah larangan itu, kamu akan mati. Itulah hukuman dia. Bila orang itu melanggar firman Allah itu, hukumannya mati. Nah, undang-undang itu tidak diubah. Apabila Adam dan Hawa, manusia pertama itu melanggar hukum Allah itu, dia makan buah larangan itu, dia melanggar firman Allah itu ataupun undang-undang itu, mati. Itulah hukumannya, mati. Daripada masa itu manusia akan mati. Setiap kali berdosa manusia akan mati. Itulah undang-undang itu.
tidak diubah. Tetapi Allah mengambil satu cara untuk menyelamatkan manusia, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Sebab dia membenarkan manusia di hadapan Allah. Dia menghapuskan dosa itu. Dia menggenapi ataupun dia yang mati mengambil tempat manusia. Dan apabila manusia sudah ditebuskan ataupun dosanya sudah diampuni, sudah dihapuskan oleh Tuhan, maka dia sudah dibenarkan ataupun dibenarkan dengan Allah. Make right with God, dikata dalam bahasa lain. Dia dibenarkan. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Dia membenarkan, dia yang menyelesaikan. Itu perkataan yang betul itu. Dia yang menyelesaikan masalah manusia itu sehingga dia benar di hadapan Allah, ataupun sehingga dia boleh diterima oleh Allah, ini manusia ini. Sebab Tuhan Yesus yang menyelesaikan masalah itu. Dan dia bercakap juga seperti begini, "Akulah kehidupan." Kalau Tuhan Allah berkata, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan," itu dia menunjuk jalan itu. Dan memang kita pergi ke jalan itu. Pada satu masa saya berjalan di satu bandar. Saya tidak pernah pergi di sana. Dan pada masa saya memandu itu, saya tidak tahu ke mana saya harus pergi. Tidak tahu jalan ini kemana, jalan terlalu banyak jalan dan banyak sign ataupun tanda nama. Ini pergi di sini untuk pergi di sini, untuk pergi di sini. Tapi saya kata saya tinggal di bandar satu, di bandar lain. Di mana jalan keluar pergi ke bandar itu? Lalu saya telepon kawan. Saya kata, "Pastor," saya kata, sebab dia pun pastor, "Di mana jalan keluar dari bandar ini untuk pergi ke bandar yang satu ini?" Oh, dia kata, "Kau ambil ikut itu nama ini, jalan nama ini, dan sana ada simpang dia," dia kata. Baru saya tahu itu jalan. Jadi ada orang menunjukkan jalan itu. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan." Dia menunjukkan, tapi belum dia cakap tentang kehidupan. Begitu juga pada waktu dia mengatakan, "Akulah kebenaran," dia tidak bercakap tentang kehidupan ataupun keselamatan, tapi dia menjaminkan atau menyelesaikan masalah manusia itu, menghapuskan dosa manusia. Tapi dia berkata, "Akulah kehidupan." Dan dia memberi kehidupan. Dan itu kalau sudah kehidupan itu artinya masuk surga. Ada jaminan masuk ke surga. Itulah Tuhan Yesus. Dan yang perkara yang ketiga di sini yaitu Filipus. Maaf. Filipus berkata seperti begini. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Itu dalam ayat 8. Itu percakapan Filipus. Dan dia bercakap tentang Tuhan Allah ataupun kewujudan Allah. Dia mau tahu, sekarang kami sudah nampak Tuhan Yesus. Dia kata, tapi bagaimana rupanya Bapa itu? Jadi dia bertanya, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Yaitu dia bertanya tentang kewujudan Allah ataupun bagaimana rupa Allah. Dan kita tahu ini Alkitab berkata Allah itu adalah roh. Kalau kita dengar tentang roh itu berarti tiada tubuh seperti manusia ini. Dia adalah roh. Tiada rupa dia, tiada gambaran dia, ataupun seperti kita lihat gambar itu, kalau kita ambil foto itu gambar kita bersama-sama itu,
Nah, ada gambar kita, ada rupa kita di sana. Dan kalau manusia ini dia ada unik sedikit. Kita bila bergambar bersama-sama, kita gambar ramai-ramai sama, dan kita ada di sana, siapa yang kita cari duluan di gambar itu? Siapa yang kita cari duluan? Sudah tentu kita mau lihat di mana kita ataupun di mana muka kita. Itu yang kita cari duluan. Di sini kita lihat Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tapi Allah itu tiada rupa, tiada gambar dia. Dia adalah roh. Allah adalah roh, tiada badan dan tiada gambar rupanya. Tetapi kewujudan Allah itu boleh dilihat di dalam Yesus Kristus, dan sudah tentu bukan gambar dan rupa seperti Tuhan Yesus, tetapi kita melihat itu melalui pengajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan yang diajar oleh Tuhan Yesus. Dan kedua yaitu mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, mengenai firman Tuhan itu, kalau kita lihat di sini, itu firman Tuhan Yesus itu berbeza daripada perkataan pengajaran daripada agama-agama Yahudi yang lain ataupun guru-guru agama yang lain. Sebagai contohnya nabi. Kalau nabi itu bercakap ataupun menyampaikan firman Tuhan, dia berkata seperti begini, beginilah firman Allah. Ataupun dia berkata, Allah berfirman begini. Dia tidak mengatakan aku berfirman. Tidak. Itu nabi-nabi berkata seperti begitu. Allah berfirman begini. Ataupun firman Allah adalah seperti begini. Tapi lain dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Seperti begitu. Itu pengajaran dia. Dan itu tidak terdapat dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat. Itu kasihilah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dalam perjanjian lama hukum Taurat tidak ada seperti begitu. Sebagai kamu contoh, mungkin saya sudah ceritakan ini dulu, tapi saya ceritakan kembali. Ada seorang tentara, nama dia Akan, dalam perjanjian lama. Dalam peperangan itu Tuhan memberitahu begini, kamu jangan ambil apa-apa milik itu musuh. Kalau mereka sudah kalah, jangan ambil apa-apa daripada barang-barang mereka, ternakan mereka, apa saja milik mereka, bakar itu semuanya. Tuhan tidak benarkan mereka ambil, ada sebabnya. Ada sebabnya mereka tidak disuruh ambil barang-barang ataupun ternakan dan sebagainya di situ. Tidak dibenarkan mengambil. Tapi Akan ini melihat kain yang cantik, yang baju yang cantik, itu kain itu mungkin tidak pernah dia lihat selama itu, dia ambil itu dan dia bawa pulang dan sembunyikan itu di bawah katil di dalam kemah dia, kemah tentara lah, itu kemah tentara itu. Dia sembunyikan di sana sehingga Tuhan marah. Dia kata ada orang yang melanggar firman Allah. Dan Yosua pada masa itu menyuruh orang untuk menyelidiki siapa yang melakukan itu, dan ya akan didapati. Yosua berkata, Yosua itu adalah ketua mereka pada masa itu pengganti Nabi Musa, dan itu Yosua berkata, kamu harus mengakui kalau kamu mengambil benda-benda itu. Dan akan mengatakan,
betul saya ada ambil itu. Dan saya sembunyikan itu di dalam kemah saya. Dan apa berlaku? Yosua berkata, menurut pengakuan kamu, kamu harus dihukum mati. Nah, tengok. Dia sudah mengakui, dia sudah bertaubat ataupun mengakui kesalahannya, tapi dia kata menurut pengakuan kamu itu kamu dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, percayalah dan akuilah dosamu, bertaubatlah dan kamu akan diampuni. Nah, itulah yang apa yang dicakapkan, itulah pengajaran Tuhan Yesus, firman Dia. Kasihilah musuhmu, ampunilah seorang. Sebab itu apabila saya katakan itu kerajaan Allah yang terbalik itu memberitahukan tentang perkara itu. Semua pengajaran dalam agama Yahudi ataupun dalam hukum Taurat terbalik rupanya ini dalam pengajaran Tuhan Yesus. Kalau gigi ganti gigi, dia kata itu hukuman itu kalau seorang itu pukul taman dia sehingga giginya patah, dia kata, nah hukumannya balas dia. Tapi satu gigi saja, tidak boleh dua. Kalau membalas atau menghukum dia, satu gigi ganti satu gigi saja. Kalau kasih patah dua gigi, nanti dia hukum lagi balik. Itu mesti sama-sama dua gigi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah mendengar pengajaran itu gigi ganti gigi. Tapi saya berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu. Nah, ini susah mau mengasihi kan? Saya melihat television semalam. Ini ada persidangan itu persidangan ini musyawarat mengenai Eropa, dan ada perwakilan Persatuan Eropa lah begitu. Ada wakil daripada Ukraine dan ada wakil daripada ini Rusia. Tapi wakil dari Rusia ini nakal, dia cabut itu bendera itu Ukraine yang dipasang di dalam bangunan itu, sebab semua di pinggir itu ada bendera di situ. Ini bendera Ukraine, bendera Rusia, bendera dan sebagainya. Banyak bendera di situ. Sebab itu kesatuan Eropa di situ itu. Tapi Rusia ini nakal, dia cabut itu bendera Ukraine, dan wakil dari Ukraine itu marah, dia kejar itu wakil daripada Rusia itu, dan dia tumbuk itu perwakilan itu dan rebut balik itu bendera dia. Itu bendera Ukraine itu. Nah, kita lihat di sini bermusuhan, dua bermusuhan, susah mau mengampuni antara satu dengan yang lain. Sehingga yang satu cabut bendera itu, bukan saja dia tidak cabut bendera yang satu itu, tapi dia tumbuk yang satu itu. Nah, itulah keadaan dia. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau orang berbuat salah, ampunilah dia. Jadi itu artinya terbalik, kerajaan Allah yang terbalik. Itu pengajaran dalam buku itu. Jadi kita lihat kewujudan Allah itu. Kewujudan Allah itu dalam diri Tuhan Yesus melalui percakapan dia ataupun firman dia, pengajaran dia. Itu mempunyai kuasa yang memberi keselamatan. Bukan saja kalau gigi ganti gigi ini ataupun mata ganti mata ini boleh memberi penyelesaian kah itu? Mungkin seperti Adillah itu, kalau mata ganti mata Adillah maksud dia, tapi tidak menyelesaikan, sama-sama susah, sama-sama rugi. Tadi Tuhan Yesus berkata, ampunilah. Dan itu yang menjadi susah itu. Yang perkara kedua yaitu mujizat itu. Kalau kita lihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu, nah itu biasanya
kalau rasul-rasul ataupun nabi-nabi pada masa dahulu dia menyembuhkan orang, mereka minta daripada Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah orang ini. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia berkata, dia letak tangannya di atas orang itu, sembuhlah. Lihatlah. Begitu. Kalau buta itu, lihatlah. Jadi itu datang daripada dirinya sendiri. Jadi itu adalah Tuhan. Adalah Tuhan Yesus. Jadi kesembuhan itu datang daripada Tuhan Yesus. Dan pada satu masa saya berdoa untuk orang itu. Saya berdoa untuk orang itu, tapi tidak sembuh orang itu. Berdoa untuk dia, tidak sembuh. Dan saya buat kajian, dan rupanya kesembuhan itu datang dari Tuhan. Nah, harus muliakan Tuhan, harus menyembah Tuhan dalam doa itu, harus memohon daripada Tuhan untuk orang itu. Nah, baru orang itu sembuh. Nah, itu sebab itu bukan kuasa daripada orang berdoa itu daripada Tuhan. Kita memohon. Tapi Tuhan Yesus itu datang daripada dirinya. Kadang-kadang dia mengatakan, pergilah, anakmu sudah disembuhkan. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia adalah Tuhan. Dan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, kewujudan Tuhan itu boleh dilihat seperti begini. Dia berkata, Ia itu ialah Yesus, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Itu Ibrani 1 ayat 3. Yang dimaksudkan di sini yaitu kita lihat Yesus, kita tahu itu adalah Tuhan Allah yang datang di sini, ataupun yang dia datang ke bumi ini untuk melakukan pekerjaan atau misi ataupun pekerjaan Tuhan. Nah, satu masa saya melihat dua orang anak, ini kembar ya, lelaki, masih kecil lagi. Jadi dia adalah jemaat di tempat saya melayani itu, dan selalunya bila mereka itu datang atau berjumpa dengan saya, mereka senyum, dia ketawa, saya senyum saja, tapi dia tidak buka mulut. Dia ketawa saja, begini ketawa sama saya. Tadi apabila saya mengatakan, sebab nama mereka ini ada satu itu Kiki, yang satu itu Pupai. Tadi saya cakap, kamu Pupai kah? Saya kata, bukan, saya Kiki, dia kata. Lain kali berjumpa lagi, kamu Kiki kah? Dia kata, bukan, saya Pupai, dia kata. Tadi selalu bertukar. Tadi macam saya kenal mereka ini, mana satu Pupai, mana satu Kiki. Mereka itu masih kecil lagi. Jadi anak saya berkata, Pak, kalau kamu kenal mana satu Pupai dan mana satu Kiki, kau suruh dia senyum, buka mulut, dia kata. Jadi kenapa? Saya kata, yang satu itu mulai sudah cabut gigi, sebab umur 7 tahun, tiada gigi, dia kata. Tiada gigi. Yang satu itu masih ada, dia kata. Jadi selain kali pada masa yang lain saya jumpa mereka, coba senyum, siapa kamu? Saya kata, coba senyum, dia kata. Buka mulut, saya kata. Bila dia buka mulut tiada gigi, saya kata, Kiki kan, saya kata. Nah itulah. Nah baru dia kata, iya, dia kata. Itu yang saya kenal, cara saya kenal itu, sebab mereka itu sama rupanya dia. Dan kita lihat di sini, Tuhan Yesus itu bila kita melihat dia dalam kuasa dia, pekerjaan dia, mujizat dia, firman dia, kita mengetahui itu adalah Tuhan, pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan. Sudah tentu kita tidak akan lihat itu muka dia, tapi kita lihat
itu kuasa-kuasa itu. Pada zaman dahulu, bila kita mau berkenalan ataupun mau berhubung dengan orang lain, kita tulis surat. Tulis surat, dan itu surat pun bila kita sudah terima itu, wah, kita gembira dan kita simpan saja itu di mana kita berada, kita simpan saja surat itu. Sebab itulah cara dahulu. Kalau sekarang lain, bukan saja kita boleh kirim message melalui telepon, tapi boleh nampak muka dia juga. Ya, ada kawan saya ini di Singapura dan suami dia pergi ke Amerika belajar. Jadi dia kata hampir tiap 2 hari dia tulis surat. Dan surat itu dia simpan dalam file. Jadi dia boleh rujuk balik itu surat-surat itu. Nah, itu kita lihat di situ bagaimana mereka itu sebelum ada telepon lah waktu itu. Itu bagaimana dia sangat mengingati ataupun prihatin peduli dengan keluarga dia. Ya, itulah keadaan itu. Tadi banyak pertanyaan, tapi mungkin jawaban itu tidak jelas sebagai kita apabila dibaca dalam firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesuslah jawaban dia. Tuhan Yesus itu memberitahukan segala-galanya. Dan apabila kita mengatakan tentang keselamatan, Tuhan Yesus. Dan bagaimana dia melakukan keselamatan itu untuk manusia itu melalui kematian dia. Dan bagaimana dia akan membawa kita ke surga, dia sudah bagi tahu juga. Dia akan pergi di sana dan akan datang kembali dan membawa kita. Jadi semua pertanyaan itu dijawab. Jawabannya ialah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi. Tuhan, kami dapat belajar daripada firman Tuhan. Tuhan memberkat-Mu kepada setiap diri kami. Dan juga Tuhan akan menyertai mimpin kami dan terus berbicara kepada kami tentang firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.